Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etin Tuanda Suntari. Saya di sini akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein yaitu mengklasifikasi, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi, secara etimologi taksonomi yaitu berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai taksonomi Bloom, perlu diketahui bahwa ada 3 bagian penting dalam konsep pembelajaran ini. Bloom telah membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif, ranah ini disebut juga sebagai cognitive domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contohnya, yang termasuk ke dalam ranah ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, serta pengertian. Yang keduanya yaitu kognitif afektif. Ranah ini disebut juga dengan nama affective domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang. Sebagai contoh dari ranah bagian yang termasuk ke ranah ini adalah apresiasi, minat, sikap, serta cara diri untuk beradaptasi. Dan yang ketiganya yaitu psikomotorik. Ranah ini akan berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contohnya yaitu tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan lain sebagainya. Ketiga jenis ranah yang sudah dibahas sebelumnya memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Tiga-tiganya harus berjalan secara seimbang agar proses pembelajaran bisa memberikan hasil yang efektif. Yang pertama yaitu kognitif. Ranah ini sepenuhnya akan berhubungan dengan kemampuan dan kecerdasan otak. Ranah ini terbagi menjadi 6 tingkatan proses belajar dan berpikir. Biasanya, ranah ini yang menjadi fokus bagi para orang tua yaitu agar anaknya bisa menjadi anak yang pintar. Klasifikasi dari ranah kognitif ini sendiri yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Klasifikasi ranah kognitif ini sendiri yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Tata kerja atau appraisement. Pada tingkatan ini contohnya seperti menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, membilang, membaca, menulis, dan masih banyak lagi. Yang keduanya yaitu penanaman. Penanaman ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Yang ketiganya yaitu penerapan atau application, merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat di dunia nyata. Yang kelima yaitu analisis, yaitu tingkatan ini merupakan kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan dalam mengombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini seseorang memiliki kemampuan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah ini meliputi kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi,
mental, dan perasaan. Ranah ini memiliki 5 tingkatan perilaku. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan ini merupakan kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada seseorang. Yang kedua yaitu partisipasi. Tahapan ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ia juga memiliki motivasi untuk bertindak jika ada suatu hal yang terjadi. Yang ketiga yaitu nilai yang dianut. Tingkatan ini memiliki arti kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Nilai tersebut kemudian diekspresikan oleh seseorang dalam bentuk perilaku. Selanjutnya yaitu organisasi. Individu yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Dan yang kelima yaitu karakterisasi. Karakterisasi merupakan kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan nama yang dianut. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Untuk ranah psikomotorik ada 7 tingkatan yang perlu dilewati. Yang pertama yaitu persepsi, yang kedua yaitu kesiapan, yang ketiga yaitu quick response atau yang disebut dengan reaksi yang diarahkan, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan sesuai contoh. Yang keempat yaitu reaksi natural, yang kelima yaitu reaksi kompleks, yang keenam adaptasi, dan yang terakhir yaitu kreativitas. Sekian penjelasan saya tentang taksonomi Bloom, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.